Yang pasti Balmond menjadi hero terakhir yang diamankan oleh GPX yang bisa saja ditempatkan sebagai jungler mereka. Iya. Dan Givem menjawab itu dengan adanya carry pick, hero-hero tebel. Sulit untuk GPX bisa bertahan dari Adam pastinya. Cuman kita bisa ngeliat juga dari sisi. Mungkin dengan ada 3 hero yang bisa melakukan dash juga. Mungkin itu bisa jadi aja strategi dari geng Kapak untuk mengecoh Foviusnya teman-teman dari Gigfam. Tapi ya balik lagi kita juga harus mengakui bahwa Fovius menjadi salah satu hero yang cukup berbahaya dan cukup harus diberikan perhatian lebih oleh teman-teman dari geng Kapak. Dia bisa ngacak-ngacak banget sih. Bener banget. Ngacak-ngacak tapi dia juga punya lawan yang tangguh. Tamus di area bottom lane akan berhadapan. Dan ini tengahnya sih yang akan jadi pusat. Kalau mereka bisa jadi cepat nge-clearing minion cepat. Mereka bisa bergerak, berotasi. Dan bikin panik-panik. Semua orang panik-panik. Kayak gue nge-cast season ini kesel banget denger stikernya. Ada why, panik, bener-bener. Worth it kan untuk bikin annoying musuh kalian. Beli deh kayaknya. Iya makanya langsung beli aja. Auto sudah dong. Dan GPX bersama dengan Gigfam, mereka benar-benar porosnya itu di area mid lane. Mereka bergerak bersamaan, gabung juga. Karena early agresi bisa banget untuk dimunculkan. Terutama tim GPX. Maju ke area depan, udah terkena Sunray. Maju ke area dari Exor sendirian. Kuat sih di pop up, bisa selamat kabur ke area samping. Tapi Ando mengeluarkan flickernya dan ini informasi yang sudah didapatkan oleh tim Gigfam. Tapi Iron Hook sekali lagi mendapatkan arah sisi kiri. Nggak ada yang bisa untuk mengeksekusi damage gak cukup. Mereka masih mencoba untuk ngeadu otot satu sama lain. Satu tumbukan dari Ray gak cukup untuk ngedapatin poin kill, malahan dia yang harus tumbang. Sayang sekali Ray yang tadi berhasil mengamankan orange buff milik seorang Exword harus ditumbangkan dengan cukup cepat. Tapi kalau kita lihat masih cukup untung karena melihat Exword nggak mendapatkan orange buffnya sehingga level yang dia miliki pun akan sedikit tertinggal dari levelnya Rare. Iya ini hard stuck sih untuk Exort dengan perbedaan satu level kayak gini. Secara teori Exort ini bakalan ketinggalan sekitar 1 sampai 1,5 menit dibandingkan dengan Ray dalam segi jungle-nya. Dan kita lihat darah turtle-nya sudah mulai dicicil begitu saja. Kedua orang player Rasmi dan juga Ray fokus on point, dikeluarkan begitu saja. Retribution yang sangat baik, nggak cukup cepat. Pergerakan dari Exort untuk mencuri turtle yang pertama, Bude. Turtle berada di tangan tim GPX. Tapi dari segi network, Gigfam masih bisa untuk mengimbangi dari segi landingnya, dari segi farmingannya. Sedangkan dari sisi Renesmee di area top lane, dia dijagain penuh oleh Vian. Vian nggak pernah kabur terlalu jauh. Dan ada informasi penting nih Joji. Yes, informasinya adalah Hyperblend. Ya bener banget, sebuah game baru di Mobile Legends yang dimana mode ini bakalan membuat kalian benar-benar bisa bervariasi banget dalam segi skill hero. Bakal hadir untuk waktu terbatas tapi sudah mulai ada peperangan yang terjadi ternyata. Yes, maju ke area depan tapi satu sama lain masih bisa di-engage dengan manis setup yang nggak perfect. Mereka menghindari hal itu. Oke, kita harus bisa ngedapetin waktu yang tepat, orang yang tepat. Kalau enggak, malah bisa jadi malapetaka. Ya, malapetaka betul sekali. Tapi masih balik lagi menuju ke lane masing-masing. Terlihat kalau misalnya Renesmee yang dari tadi terus-terusan dibantu oleh Vian. Sekarang malah Wattnya yang sudah dibayang-bayangi oleh Fredo Kitty. Diam diri di dalam semak menunggu momen yang pas untuk melakukan Iron Hook menuju ke arah Renesmee. Sepertinya Renesmee belum menyadari adanya Fredo Kitty dan hampir saja Iron Hooknya berhasil mendapatkan Renesmee di arah atas, Bude. Renesmee dia nggak pernah sampai dekat-dekat di area bus. Perhitungan yang sangat tepat. Tapi bagaimana dengan kedatangan dari 2 member dari tim Gigfam maju ke area jungle. Predicute masih bisa bertahan sedikit. Tapi damage-nya malah Finest ditumbang terlebih dahulu dengan adanya Mystical yang dipop up oleh Ando dari arah jauh kejauhan. Memberikan damage yang sangat besar. Fine pun tumbang. Outplay dari GPX mampu menumbangkan Vian yang tadi berada di area depan. Tapi sayang sekali seorang Watt, Supriyadi harus menjadi pertukaran yang kurang cukup adil. Karena melihat Watt adalah gold lanernya yang pasti kehilangan beberapa detik untuk bisa melakukan farming. Akan sedikit tertinggal dari segi goldnya oleh seorang Renesmee. Tapi sementara itu di arah turtle yang kedua tanpa adanya kontes dari arah Gigfam Junior. Diamankan dengan sangat cepatnya lagi dan lagi objektif turtle yang kedua, Coji. Ya dan
Jujur dari menit-menit awal seperti ini masih belum kelihatan banget siapa yang bakal megang permainan dengan sangat-sangat baik. Tapi yang kelihatan adalah Geek Fam memang udah mulai agresif banget di game kali ini dibandingkan dengan game pertama. Karena mereka memiliki Fovius yang membuat Geng Kapak pun ya udah bisa dilihat bahwa pergerakan mereka nggak seagresif di game pertama tadi. Balik lagi karena dari permainan seperti ini, invasi justru dilakukan banyak sekali oleh teman-teman dari Geek Fam. Terutama ya, paling terutama itu dari Exortnya yang bisa masuk keluar dengan sangat-sangat cepat. Ya, dan GPX harusnya sudah sadar bahwa Bloodhound dari Fredo Kid udah dicolong oleh Aboy, IMU sudah di pop up juga, berhasil untuk ngedapetin satu lockdown pasti. Aboy dia bisa banget untuk melakukan setup pula, tapi di sisi lain siapapun yang berusaha untuk masuk ke area Geek Fam, mereka sudah siap untuk melakukan counternya. GPX, Fredo bermain dengan permainan yang sama kayak di game pertama, main galak, memberikan pressure, tapi 4 member sudah bersiap di arah top lane, maju ke area depan dengan adanya satu gigitan, tapi Exop maju dari lethal counter, belum bisa ngedapetin siapapun, tapi 2 member dari tim Geek Fam sudah tumbang. Rupanya setup dari GPX sangatlah on point. Baik sekali, kita lihat GPX yang tadi coba melakukan inisiasi ke arah atas dan betul saja mendapatkan 2 orang player. Sementara itu Ray mencoba untuk clearing minion, mendapatkan outer turret milik tim Geek Fam Junior di arah atas. Tapi masih mampu di clear minionnya oleh 2 orang player yaitu Renesme juga Aboy. Tapi sementara itu di area bawah Rinasmi mengacak-ngacak arah bawahnya, outer turret hilang dan menuju ke arah inner turret yang dimiliki oleh Geek Fam Junior, Bude. Ini keuntungan yang banyak banget ngegulung dari tim GPX di area top lane. Mereka berhasil dapetin 2 point kill di area bawah. Rinasmi nggak ada yang ngejagain, berhasil dapetin 1 turret secara gratis. Ya ini dari mata Ninja Joji jujur ya ini unik banget. Tapi selalu dengan konsep yang sama. Fredo Kitty ditambah lagi dengan Ando. Pasti adanya sesuatu dari mereka yang dihasilkan dengan sangat-sangat baik banget. Di game pertama momentum dengan ada Igrok dan juga Yves. Di game kali ini Joji kasih title Sure Kill. Karena kenapa? Ada sedikit gigitan dari Franco, tiba-tiba Mystica gas keluar. Iya mau kemana? Kill. Langsung instan ya burstnya ya. Tapi sementara itu Turtle yang ketiga sudah mulai spawn di Land of Dawn. Dari masing-masing tim sudah melakukan setup. Vian di depan sana melihat Ray coba untuk menarik Turtle-nya terlebih dahulu. Melihat di arah atas Renesme pun sudah mulai gabung. Tapi Exort masih cukup jauh keberadaannya. Sepertinya tidak cukup cepat untuk seorang Exort masuk ke dalam Turtle. Tapi kita lihat di depan sana Goya Dragon dan Curang cukup baik. Dan Alcounter mendapatkan 2 bahkan 3. Aboy dalam bahaya. Adam nggak bisa lari kemana-mana lagi karena Ray terlalu tajam. Putaran yang dihasilkan sementara itu Vian pun yang tadi masuk ke area belakang harus diamankan oleh Watt yang berada tepat di belakangnya Fredo Kitty, Budi. Ternyata apa yang dipikirkan oleh tim Geek Fam nggak bisa untuk melakukan inisiasi balasan dengan menghilangkan atau menjauhkan Fredo Kitty itu nggak menjawab dengan war yang mereka bisa menangkan. Mereka nggak bisa memenangkan hanya menjauhkan Fredo. Tapi di sisi lain, ini kombinasi Ando lagi dan lagi. Mystic projectile-nya pas banget kena tengah-tengah. Ditambah dengan Mystic Gush. Nggak ada yang bisa kabur dari area itu. Nggak cuman itu sebenarnya. Tadi kalau misalkan kita lihat ya, permainan dari Geng Kapak mereka tahu banget. Oke, Fovius di depan nih. Ya udah, kita distract. Justru Watt yang ngejar Cho ke arah belakang. Pemisahan seperti itulah, split yang seperti itulah yang membuat Geng Kapak sejauh ini masih aman banget. Tapi ingat, ini masih ada turret. Jadi bagi kedua belah tim bakalan ini banget sih, masih wow, Vian lagi dan lagi mencoba untuk melakukan inisiasi tapi tertangkap terlebih dahulu di area belakangnya. Vian tumbang maju ke area depan dengan adanya satu usaha lagi. Tapi Exor terlalu low, dia memilih untuk mundur ke area belakang bersama dengan Renesme. Tapi dari depan sana Adam masih bisa membombardir. Awas super ya di dalam masal tapi satu hit terakhir. Dan Awat pun tumbang di tangan tim Geek Fam. Dan gak hanya itu, balasannya begitu banyak. 3 ditukar 2 dan kita lihat tadi benar-benar Adam dengan Poveus yang dia gunakan. Demonic Force nggak berhenti-berhenti karena memang beberapa player terus-terusan mengundang Demonic Force-nya dan ini dia highlight-nya. Dan betul saja Super Awas Supriyadi ditangkap di area belakang meskipun Adam sudah cukup lama sekitar 5 detik menahan damage dari semua player-player GPX. Tapi sementara itu tertarik di depan sana Iron Hook yang pas menuju ke Ravian disambut dengan Mystic Gas oleh Ando dan bener banget Choji. Pasti sure kill banget ketika ditarik di combo yang bloodihan dan langsung disambut dengan Mystic Gas. Iya, itu yang selalu terjadi dan bahkan sebenarnya Ray ini sebenarnya cuma hanya follow up damage saja. Dia bukan inisiator, dia bukan finisher, dia hanya follow up aja. Sementara finishernya itu dari Awat dan juga Ando. Tetapi dengan posisi seperti ini, udah Geng Kapak masih bisa mengamankan Lord dengan sangat-sangat aman. Iya, dan siapa yang bisa ngelakuin kontes kayak ini ada 2 retry gitu loh dari Ray. Dia punya lethal counter, dia punya retry juga.
kalau mau dilawan tentu akan sangat susah. Kecuali Ray-nya harus di shutdown, harus di lock juga untuk melakukan kontes terhadap Lord yang ada. Dengan adanya Geek Fam yang mereka berusaha untuk maju ke area depan, di area bawah sendiri, GPX ada satu Rinasmi yang melakukan objektif terus-terusan. Kali ini dari segi jumlah Geek Fam mereka memenangkannya dan tapi satu lethal counter kedapati satu Lord yang berharga. Maju ke area depan, Demonic Force di pop up. Awas sebenarnya dalam bahaya. Fredo Kid mencoba berusaha untuk melakukan penghentian. Tapi Adam tak terhentikan di area belakang. Sementara peperangan terjadi di arah dua sisi lini belakang. Ada seorang Rinasmi sendirian mengacak-acak lini belakang dari tim Geek Fam. Sementara kawannya sudah tumbang, hanya Fredo dan juga Rinasmi ditukarkan dengan Adam dan juga Exort. Hampir saja Aboy pun harus ditumbangkan dari seorang Ando di arah semak-semak ketika dia melakukan recall. Tapi sayang sekali kalau kita lihat Lordnya berhasil lagi dan lagi diamankan oleh Ray dengan lethal counter yang dia miliki serta dua orang yang dihilangkan dari Geek Fam Junior. Ini sepertinya akan membuat Geek Fam Junior kehilangan best turret yang mengingat mereka sepertinya akan lebih sulit lagi karena dari networknya pun cukup jauh. Lordnya sudah mulai menuju ke arah best turret dan sepertinya akan mulai inisiasi lagi dari Fredo Kitty. Coba Iron Hook, Aboy hampir kena di depan sana. Masih coba dengan Adam dan yang bisa dikeluarkan menuju ke arah Watt. Watt dalam bahaya tapi langsung disambut dengan Bloodian dan betul saja Mystic Gas lagi mengamankan Adam yang terlalu jauh di belakang sana. Tapi sayangnya harus hilang Adam terlalu jauh di arah belakang, Bude. Ya, sendirian dan gak ada yang bisa melakukan follow up dari pemain Geek Fam. Dan mungkin kayak war sebelumnya juga ya, Geek Fam itu dipisahin dengan satu Rinasmi aja cukup nahan 3 member dari tim Geek Fam. Sehingga ketika nggak ada follow up, nggak ada Symphony of Steel yang dihasilkan oleh tim Geek Fam. Iron Hook connect terhadap Boy. Jackpot didapatkan oleh tim GPX dan langsung dihujani dengan segala macam damage. GPX mengamuk pula di game yang kedua. Yes. Dan yang pasti kita masih melihat di mana GPX memberikan pressure dari 3 lane yang mereka miliki. Tapi betul saja Iron Hook-nya pas sekali disambut dengan Bloodian. Pian nggak bisa kabur kemana-mana karena harus langsung di sure kill oleh Mystic Gas Ando. 707 best sudah di arah mid. Menit target selanjutnya terkena lagi Renesme. Hampir saja hilang. Tapi betul letter counter yang sangat tepat menghilangkan Renesme yang tadi tertarik oleh Iron Hook-nya, Bude. Tapi mereka belum berhenti di situ. Mereka kayak puasanya dengan mendapatkan point kill. Satu persatu turret dihabisi oleh tim GPX. 2 sudah keropos, tengah, bawah, dan Geek Fam hanya menyisakan 1 turret base di area top lane. Dan GPX rupanya mereka masih tahu jalan pulang ya. Masih bisa mundur. Iya, dan kalau misalnya kita lihat dari itemnya, ini menarik banget. Karena kenapa? Mystic Gas itu adalah DPS yang megang Radiant Armor ini masih belum ada. Masih kebanyakan Magic Rope aja dari seorang cowok. Dan juga dari Valentinanya. Bahkan karinya aja defensive item ini baru ada Letter Jerkin doang. Masih belum ada item defensif yang lainnya. Nah kalau misalkan ada yang bertanya-tanya, kenapa Geek masih bisa kalah walaupun di dalam base turret? Jawabannya simpel. Mereka tidak punya high ground. Sementara dari geng Kapak, mereka punya high ground. Walaupun memang bentuknya cuma sebaris doang. Seenggaknya Mystic Gas bisa memberikan damage dengan jarak yang jauh. Itulah yang membuat ya udah makin lama Geek Fam dipojokin lagi ke dalam base turret. Dan turretnya dihancurkan oleh minion. Andonya nggak kesentuh sama sekali sih. Malah lagi disambut nih. GPX, oi sini oi. Geek Fam sini oi. Mau main dong gitu. Mau main bareng di arah Lord dong. Katanya gitu Diseriakin terus bener-bener ya. Tapi Rinasmi tadi cukup untuk ngeganggu semua player-player Geek Fam agar Lordnya yang kedua berhasil di-secure dengan cukup aman oleh seorang Ray. Yang pasti kehilangan 2 base turret di arah tengah dan bawah akan membuat Geek Fam Junior merasa akan full damage pressure dari masing-masing lane ketika tim GPX akan melakukan inisiasi menuju ke arah base-nya nih. Ya, mereka akan nge-push secara bersamaan 3 lane push, akan membuat kewalahan. Tapi GPX, mereka memberikan pressure-nya tuh gak cuma dari segi push lane-nya, tapi dari komposisi, dari kombinasi seperti ini, Mystic Projectile. Kalau kena, akan ada Iron Hook yang selalu nge-follow up. Jadi combo bumbu cover dari GPX itu begitu menakutkan. Sudah masuk ke dalam base milik tim Geek Fam. GPX masih bermain santuy, gak langsung ngegeradak, berfokus terhadap turret di area top lane. Objektif gaming tidak dilupakan oleh tim GPX. Sudah mulai terbuka base-nya dari ketiga lane. Apakah DPX di sini berhasil membereskan game yang kedua dengan cukup cepat atau masih dengan defensive situation yang cukup baik dari Geek Fam Junior? Sampai di depan sana tarikan disambut dengan lethal counter. Dua Edward Dragon menuju ke belakang. Rinas menjadi target selanjutnya 1 untuk 1. Masih bisa survive ke tapi one-one-nya langsung menuju ke base dan betul saja 2-0 untuk game.